Halo. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai induksi matematika. Induksi matematika ini merupakan salah satu pembuktian rumus atau pernyataan matematika, atau lebih tepatnya metode pembuktian terhadap suatu pernyataan, apakah pernyataan tersebut berlaku untuk setiap kasus. Induksi matematika menjadi sebuah metode pembuktian secara deduktif yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan benar atau salah. Pembuktian dalil berdasarkan hipotesis. Jadi misalkan ada bilangan 1, 2, dan 3 sampai bilangan n, di mana untuk penjumlahan dari seluruh bilangan itu dengan rumus n dikali n tambah 1 per 2. Pembuktiannya itu ada sebagai berikut. Di sini misalkan ada bilangan dari 1 sampai dengan 15, maka jumlah dari seluruh bilangan itu 15 dikali 16 per 2. Kemudian dari bilangan 15 sampai ke 1 itu sama halnya dengan menggunakan sifat komutatif. Berarti di sini rumus penjumlahan semua bilangan itu 15 dikali 16 per 2. Kemudian sebelum masuk ke pembuktian dengan induksi, kita tes dulu apakah Sn itu benar. Untuk semua nilai n yang udah kita hitung, kita mulai dari nilai n sama dengan 2. Jadi di nilai n sama dengan 2, di situ nilai S2-nya itu adalah 3. Kemudian kita tes untuk nilai n sama dengan 5, berarti untuk bilangan 1 ditambah dengan 2, tambah 3, tambah 4, sampai dengan tambah 5, itu jumlahnya adalah 15. Kemudian kita coba lagi untuk dia bilangan n sama dengan 8, penjumlahan dari bilangan 1 sampai 8, itu hasilnya 36. Jadi di sini kita ingin membuktikan bahwa semua nilai n itu tidak akan pernah selesai sampai dia nilai n tak terhingga. Untuk itulah kita juga harus menggunakan pembuktian menggunakan induksi matematika. Konsep dasar induksi matematika itu ada 3, yaitu menggunakan rumus untuk nilai n sama dengan 1, kita membuktikan apakah rumus tersebut benar. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita asumsikan bahwa suatu pernyataan atau rumus itu adalah nilainya n sama dengan k. Kemudian yang ketiga itu membuktikan suatu pernyataan atau rumus benar untuk nilai n sama dengan k plus 1. Di sini ada contoh soal induksi matematika, misalnya ada contoh 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah sampai dengan 2K, itu hasilnya sama dengan K dikali K plus 1. Itu hasilnya sama dengan N dikali N plus 1. Apakah nilainya benar? Jadi di sini untuk nilai yang pertama itu N sama dengan 1, kita buktikan. Dari nilai yang pertama yaitu 2 dikali 1 sama dengan nilai N, yaitu 1 dikali 1 tambah 1, benar untuk nilai N sama dengan 1. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita asumsikan bahwa nilai N sama dengan K itu benar. Kita ganti nilai N itu menjadi nilai K, yaitu menjadi 2 ditambah 4 ditambah 6 sampai dengan 2 ditambah sampai dengan tambah 2K, itu hasilnya sama dengan K dikali K plus 1, itu adalah benar. Untuk langkah ketiga, kita tunjukkan bahwa asumsi kita yang langkah kedua itu benar dengan menunjukkan nilai N sama dengan K plus 1 juga benar. Jadi di sini dari asumsi yang nilai N yang kedua itu kita anggap benar, kemudian kita tambahkan ruasnya untuk dia nilai K plus 1. Jadi 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dengan 2K ditambah dengan 2K plus 1 itu sama dengan K dikali K plus 1 ditambah 2 dikali K plus 1. Kemudian kita kalikan ke dalam atau kita substitusi menjadi 3 di pangkat 2 ditambah 3 ditambah 2K ditambah 2. Kemudian kita faktorkan dia menjadi K plus 1 ditambah dengan K plus 2
sama dengan nilai K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1. Jadi untuk nilai N sama dengan K plus 1 itu benar. Karena sudah terbukti dari asumsi kita di langkah yang ketiga sama dengan pembuktian kita yang ini. Kemudian untuk contoh yang kedua, untuk bilangan 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan bilangan 2N kurang 1 sama dengan N pangkat 2, apakah dia benar untuk setiap nilai N bilangan asli. Jadi di sini kita tunjukkan bahwa nilai N itu sama dengan 1 itu benar. Jadi 1 sama dengan 1 pangkat 2 itu jadi nilai P1 itu benar. Kemudian untuk langkah yang kedua kita asumsikan bahwa nilai N sama dengan K itu benar. Jadi di sini nilai N itu kita ganti dengan nilai K, sehingga 1 ditambah 3 tambah 5 sampai dengan ditambah 2K dikurang 1 sama dengan K pangkat 2. Untuk langkah yang ketiga akan ditunjukkan bahwa nilai N sama dengan K plus 1 juga benar, yaitu dari nilai 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan ditambah 2K dikurang 1 ditambah 2 dikali K ditambah 1 dikurang 1 itu sama dengan K plus 1. Ini yang 2K dikurang 1 kita ambil dari asumsi yang kedua. Kemudian dari asumsi yang tersebut, maka kita buktikan apakah benar hasil yang di langkah ketiga dengan pembuktian yang ini. Kemudian kita hitung dari asumsi yang langkah ketiga, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan 2K dikurang 1. Dari asumsi yang kedua, 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan 2K dikurang 1 sama dengan K pangkat 2. Kemudian kita tambahkan ruas dengan UK plus 1. Jadi setelah 2K dikurang 1, kita tambahkan ruas K plus 1 dari langkah ketiga. Kemudian untuk yang hasilnya, kita juga membuktikan bahwa nilainya itu benar apakah K plus 1 kuadrat. Kemudian kita hitung 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan 2K dikurang 1 ditambah 2 dikali K tambah 1 dikurang 1 sama dengan nilai K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Selanjutnya 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan 2K dikurang 1 ditambah 2 dikali K tambah 1 kurang 1 itu sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Jadi pembuktian di langkah ketiga itu benar. Selanjutnya untuk induksi matematika yang contoh pembagian. Jadi di sini ada bentuk N pangkat 3 ditambah 2N dengan syarat N merupakan anggota himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Jadi untuk nilai N sama dengan 1, kita masukkan nilai N itu 1 sehingga dia menjadi 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1. Itu apakah benar dibagi 3? Benar karena 3 itu habis dibagi dengan 3. Kemudian kita juga bisa di sini buktikan dengan nilai N sama dengan 2. Tapi sebenarnya kalau misalnya dengan pembuktian matematika itu bisa juga dengan nilai N sama dengan 1 aja. Tapi di sini kita coba buktikan dengan dia nilai N sama dengan 2. Kita masukkan nilai N 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 2 itu sama dengan 12 habis dibagi 3. Maka dia benar. Selanjutnya untuk nilai N sama dengan K, itu kita anggap benar. Untuk nilai N sama dengan K plus 1, berarti nilainya menjadi K plus 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali K plus 1. Apakah dia habis dibagi 3? Kemudian kita buktikan dengan K plus 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali K plus 1. Kemudian kita uraikan menjadi K tambah 1 pangkat 2 dikali K plus 1 ditambah 2 dikali K plus 1. Sehingga dia menjadi kita hitung K pangkat 2 ditambah 2K tambah 1 dikalikan dengan K plus 1 ditambah 2K plus 1. Kemudian yang K pangkat 2 ini kita kalikan dengan K plus 1 sehingga dia menjadi K pangkat 3 ditambah K pangkat 2 ditambah 2K pangkat 2
ditambah 2K ditambah K ditambah 1. Lalu tanda kurungnya kita hilangkan. Kita samakan dengan hipotesis yang ketiga. Dia menjadi K pangkat 3 ditambah 2K dikali 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 3. Sehingga dia menjadi K pangkat 3 ditambah 2K ditambah 3-nya kita keluarin. 3 dikali K pangkat 2 ditambah K ditambah 1. Karena yang udah kita buktikan di langkah yang kedua itu benar, bahwa K pangkat 3 ditambah 2K itu habis dibagi 3, maka kita misalkan bahwa K pangkat 3 tambah 2K itu nilainya X. Berarti nilai X ini habis dibagi 3. Dan setiap bilangan yang dikalikan dengan 3 juga pasti habis dibagi 3. Berarti kita misalkan bahwa K pangkat 2 ditambah K ditambah 1 itu sama dengan Y. Sehingga benar bahwa nilai N pangkat 3 ditambah 2N, di mana nilai N himpunan bilangan bulat positif itu habis dibagi 3. Selanjutnya untuk contoh yang keempat, kita buktikan bahwa setiap bilangan positif N itu memenuhi enggak untuk fungsi yang ini. Jadi untuk langkah pertama, kita buktikan bahwa nilai P itu sama dengan 1, di mana nilai 1 itu sama dengan nilai N, 1 dikali 1 tambah 1 per 2, itu benar. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita anggap bahwa nilai N ini kita ganti dengan K, itu benar. Kemudian untuk langkah yang ketiga, kita tunjukkan bahwa nilai K plus 1 itu benar dengan cara untuk yang langkah yang ketiga ini kita tambahkan dari dia yang plus K dari langkah yang kedua. Kemudian di plus K ini kita tambahkan juga plus K tambah 1, sehingga dia menjadi kelompokkan dengan K suku pertama tadi yang di langkah yang kedua. Kita tambahkan dengan K plus 1, di mana dia hasil dari langkah yang kedua itu kan K dikali K plus 1 per 2. Sehingga dia menjadi K dikali K plus 1 per 2 ditambah K plus 1. Kemudian kita uraikan, dia menjadi K plus 1 dikali K per 2 ditambah 1. Lalu kita samakan penyebut, menjadi K plus 1 dikali K tambah 2 per 2. Lalu kita tuliskan K plus 2 itu menjadi K plus 1 ditambah 1. Sehingga benar bahwa hasil yang pembuktian kita dengan dalil untuk langkah yang ketiga. Selanjutnya ada post test. Ini bisa dikerjakan. Sekian untuk penjelasan dari induksi matematika. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.